Hai sahabat budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali di Siniar Kata Budaya Kata Siapa, siniar resmi milik Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Di episode kali ini, saya dan kru sedang berada di salah satu situs cagar budaya nasional milik Indonesia, situs cagar budaya nasional Gunung Padang. Dan di sebelah saya ada satu narasumber, Juru Pelihara Cagar Budaya Nasional Gunung Padang, ada Kang Nanang. Iya. Sampurasun ya Kang? Rampes. Oke, saya panggil Kang saja boleh ya? Boleh. Atau Bapak? Akang aja lah. Oh Akang, oke. Masih muda kok. Oke, Akang sebagai Juru Pelihara di situs ini ya Kang? Baik ya. Oke, sudah berapa lama Kang? Sampai saat ini sekitar 27 tahun. 27 tahun, Iya. Sampai dengan hari ini 27 tahun ya. Baik, iya. Jadi sebetulnya udah banyak sekali pengalaman beliau dalam hal menangani kemudian memelihara situs ini ya Kang. Insya Allah. Oh, oke. Iya. Kalau saya mengutip dari Kemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor 274 Men 9/2011 dinyatakan bahwa juru pelihara itu adalah salah satu tenaga kerja bidang cagar budaya yang mempunyai tugas memelihara, menjaga keamanan dan keselamatan cagar budaya agar tidak hilang, hancur, rusak, bahkan musnah. Nah, berdasarkan itu boleh cerita nggak ke teman-teman sahabat budaya Kang, sebetulnya kalau menurut Akang sendiri upaya pemeliharaan itu yang seperti apa sih gitu? Baik, terima kasih buat teman-teman sahabat budaya bahwa usaha pemeliharaan itu menyangkut situs cagar budaya. Kami sebagai juru pelihara atau yang suka merawat atau menjaga melestarikan cagar budaya. Jadi yang namanya tadi pemeliharaan itu luas. Ya, kami di situs cagar budaya keseharian dan teman-teman yaitu merawat, menjaga, mengamankan. Merawat seperti apa? Jadi setiap hari kami dan teman-teman itu membersihkan sampah atau apapun yang ada di puncak area situs cagar budaya. Selain itu, kami itu dalam durasi berapa bulan sekali itu ada membersihkan jamur atau lumut di batu-batu karena ini banyak lumut atau jamur itu. Kemudian kami selalu membersihkan rumput, memangkas rumput karena rumput-rumput ini kalau tidak dibersihkan, nah cuman rumput di sini ada dua, ada rumput yang memang pakai mesin rumput itu yang luas, tetapi kalau yang sempit kayak gini ini manual pakai gunting rumput untuk pemeliharaannya, yaitu untuk bentuk pemeliharaan situs cagar budaya seperti itu. Itu salah satu upaya untuk pemeliharaannya ya? Untuk pemeliharaannya, betul. Nah, kemudian yang dua unsur lagi gimana tuh menjaga keamanan dan keselamatan? Nah, di sini untuk menjaga keamanan, kebetulan saya itu jabatan Polsus Cagar Budaya. Polsus Cagar Budaya. Lamanya memang diangkat sebagai juru pelihara dan sekarang sebagai Polsus Cagar Budaya untuk wilayah Kabupaten Cianjur, Sukabumi dan Kabupaten Bogor. Tapi prioritas Gunung Padang karena ini udah cagar budaya nasional. Saya sehari-hari di sini. Nah, jadi untuk pengamanannya, kami dan teman-teman selalu monitoring perilaku pengunjung. Contoh, di sekitar ini banyak menhir atau batu-batu yang berdiri. Nah, batu-batu yang berdiri ataupun miring itu tidak boleh didudukin, apalagi dipanjat. Nah, kenapa? Karena batu ini struktur, contoh seperti ini. Batu ini udah miring sekian derajat kemiringannya. Tiba-tiba ada pengunjung duduk di batu. Nah, kami menegurnya, mohon maaf Bapak atau Ibu tidak boleh duduk di batu ini karena ini struktur, semakin banyak orang duduk, nanti batu semakin ke bawah, semakin nanti semua akan lebih rusak, lebih parah seperti itu. Nah, kemudian ada pengunjung terutama anak-anak sekolah, pelajar sekolah, kadang-kadang suka ada yang iseng vandalisme atau coret-coret, tapi di sini alhamdulillah clear, tidak ada vandalisme atau coret-coret di batu. Karena kami selalu monitoring dan mengamankan seperti itu. Nah, kemudian secara normalnya juga kami sebagai penjaga Gunung Padang ini ada pengunjung, misalkan ada yang pasangan-pasangan
oh, mohon maaf Akang atau Teteh, ini tempat sakral. Kalau berlebihan tidak boleh. Kalau untuk ngobrol itu ya manusiawi lah. Tapi lebih dari itu saya sarankan tidak boleh. Itu secara baik-baik seperti itu. Nah itu untuk pengamanan dan monitoring saya sehari-hari di Gunung Padang. Seperti itu. Termasuk yang penyelamatan ya itu Kang ya, upaya-upaya penyelamatannya ya. Termasuk upaya penyelamatan. Nah penyelamatan yang paling ininya di sini kan banyak batu-batu yang memang udah agak erosi, longsoran kecil. Nah itu untuk penyelamatannya itu ada saksi bahwa batu ini dari situ roboh, itu ada hak untuk dikembalikan lagi karena itu ada saksi dan nyata gitu kan. Nah itu tanpa ada kajian dulu. Nah kecuali kalau ada pemugaran, nah, itu ada kajian dulu seperti itu untuk penyelamatan. Kemudian ada yang contoh di teras 4 itu udah ada yang erosi. Nah penyelamatannya kami masang bambu, kemudian ditanami rumput biar tidak erosi, biar nanti si dindingnya lebih stabil untuk penyelamatan seperti itu. Nah tadi kan Akang sebut ada polsus ya, ada juru pelihara atau jupel. Secara tugasnya ini perbedaannya di mana Kang? Jupel dalam arti juru pelihara, juru itu ahli ya atau tukang ya yang memelihara gitu kan. Nah kalau polsus cagar budaya memang lebih ke pengamanan, monitoring, bukan hanya situ saja. Kami berkoordinasi dengan pimpinan, dengan penegak hukum, dengan kepolisian. Nah itu contoh. Ada pengunjung yang berani misalkan mereka saya misalnya memantau, tiba-tiba mereka di sekitar ini ada yang mau mengambil batu, saya tegur, mohon maaf Pak, ini cagar budaya, ini benda cagar budaya, ini tidak boleh diambil, jangankan diambil, digeser pun tidak boleh. Nah mereka mohon Pak, saya tidak tahu, itu masih ada toleransi. Tapi kalau mereka berani membawa, itu akan saya laporkan dan kena sanksi. Nah itu bedanya sebagai polsus seperti itu. Jadi polsus lebih berwenang ya untuk melakukan tindakan yang lebih jauh lah gitu ya. Betul. Terkait penyelamatan itu tadi ya. Iya, seperti itu. Tadi Akang sebut juga sudah 27 tahun berprofesi sebagai juru pelihara ya. Baik. Itu di Gunung Padang aja atau sebelumnya pernah di situs yang lain? Kebetulan kami pertama menjadi jupel dari honorer itu tahun 1996 langsung di Gunung Padang sampai saat ini. Ya. 96. Asri baru lahir tahun 9? Tahun 95. Berarti Asri belum ada ya? Oh, udah setahun ya. Dia setahun Akang udah kerja di sini. Iya, alhamdulillah. Oke, Kang, lanjut ya. Nah, sekarang kalau dari pengamatan Akang nih sebagai penjaga situs ini ya. Tadi kan sebut ada macam-macam ya Kang perilaku pengunjung itu. Tapi saya lebih tertarik untuk nanyakan animo masyarakat, animo pengunjung untuk berkunjung ke situs ini gimana Kang? Kalau animo masyarakat untuk semuanya ya ke situs cagar budaya Gunung Padang ini sangat luar biasa. Apalagi baru-baru akhir-akhir ini karena Gunung Padang ini sekarang sudah dikenal di mancanegara. Nah, jadi animo masyarakat khususnya lokal juga mancanegara sekarang ini sangat banyak sekali. Nah, informasi yang saya dapatkan, kenapa animo masyarakat sangat banyak berminat untuk berkunjung ke situs cagar budaya Gunung Padang ini. Saya sering bertanya ke mereka yang datang, man to man, kabar ke informasi, katanya bahwa situs cagar budaya Gunung Padang ini memiliki histori atau nilai budaya yang unik, historinya sangat bagus, sejarahnya sangat tua sekali. Itu dari budaya, dari kultur budaya. Kemudian dari bebatuan, setiap yang berkunjung selalu menyampaikan ini unik sekali, batunya panjang-panjang, balok-balok. Dulu itu belum ada alat, kok bisa dulu itu memotong-potong batu, bikin ukiran-ukiran atau relief di batu. Dan di sini banyak filosofi yang mendidik. Nah itu yang mendidik tentang filosofi, tentang keilmuan secara akademis lah gitu kan, tentang sejarah dan budaya. Itu yang mendapatkan animo masyarakat yang
berbondong-bondong ingin mengunjungi ke Gunung Padang. Kemudian katanya view-nya di sini itu bagus sekali, view-nya bisa melihat bukit-bukit hamparan luas jauh kemana-mana seperti ini yang kita lihat. Juga di sini udaranya itu masih asri, masih fresh, masih sehat, oksigennya masih bagus. Itu yang didapatkan. Bahkan bagi orang yang spiritual atau meditasi, katanya datang ke sini menjadikan hati tenang, nyaman, damai. Itu yang saya dapatkan. Seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya kalau pengunjung itu datang ke situs ini, itu ada waktu-waktu tertentu atau kayak misalnya anak-anak sekolah itu berkunjung ke situs, itu kan untuk mencari tahu ya gitu. Kalau mereka berkunjung itu pasti kan didampingi oleh Kang Nanang ya atau juru pelihara yang lain ya. Ya. Mereka antusias nggak Kang untuk bertanya lebih jauh gitu tentang sejarahnya mungkin, kemudian tentang arkeologinya, kemudian tentang bagaimana perawatannya gitu sampai ke sana? Baik, alhamdulillah sekarang itu khususnya di Cianjur ya, dari mulai SMP bahkan SD, SMP, SMA dan mahasiswa dan perguruan tinggi sudah mulai ramai untuk wisata edukasi dan wisata sejarah ke Gunung Padang. Jadi alhamdulillah Gunung Padang ini sekarang udah jadikan wisata minat khusus. Jadi mungkin pandangan orang wisata itu katanya bahasanya itu wisata itu apa ya? Ternyata tergantung kita pengemasannya. Jadi banyak pelajar-pelajar sekarang dari Bogor juga, bahkan dari Jogja, dari Magelang sudah pada datang untuk mereka studi tour atau wisata ke Gunung Padang. Nah, dan mereka ketika datang ke Gunung Padang sebelumnya itu ada survei gurunya atau tim. Nanti tanggal sekian kami dari SMP atau SMA apa datang ke Gunung Padang untuk studi. Nah, nanti siapa narasumbernya? Nanti saya yang mengatur. Nanti yang mengatur sini kan ada koordinator juru pelihara, ada jupa yang lain, ada Pok Darwis. Nah, itu gayung bersambut. Nah, sama Pok Darwis diterima, dibawa diantar pendamping. Nah, diserahkan ke kami sebagai juru pelihara, koordinator dan polsus. Ini Kang ada tamu dari ini SMA pingin wawancara, pingin dipaparkan nilai budayanya, sejarahnya. Okay. Nah, kami di sini menjelaskan Bu ya, dari teras ke teras sampai ke 5, dari mulai kronologis histori Gunung Padang, makna-maknanya apa, filosofinya apa, baik secara arkeologinya, secara geologinya, secara astronominya dan sipil dan tata ruang ini. Nah, itu secara detil saya sampaikan kepada mereka sesuai yang saya dapatkan dari mahasiswa atau perguruan tinggi atau ilmuwan yang datang ke Gunung Padang. Itu seperti itu. Itu kan kemarin yang sebelum-sebelumnya disampaikan kepada para pengunjung nih Kang. Baik. Nah sekarang minta dijelaskan nih Kang tentang filosofi kemudian nilai arkeologi di situs Gunung Padang ini untuk sahabat budaya yang belum sempat mengunjungi situs ini. Boleh ya Kang? Boleh. Singkat aja Kang, Ya. boleh. Baik, untuk sahabat budaya semuanya dimanapun berada, bahwa Gunung Padang ini situs cagar budaya nasional yang memiliki sebuah peninggalan mahakarya dari leluhur kita yang perlu dijaga, dilestarikan keberadaannya. Karena di sini memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, agama, budaya dan keagamaan. Itu yang saya dapatkan. Nah, jadi di sini ada nilai filosofinya. Nah, Gunung Padang ini terdiri dari 5 teras. Teras 1, 2, 3, 4 hingga 5. Kemudian Gunung Padang ini dikelilingi 5 bukit. Ada nama-nama bukitnya ya. Kemudian menghadap lurus ke 5 gunung. Kemudian secara akademis bahwa batu-batu Gunung Padang ini jenis batu andesit piroksin. Jenis batu yang banyak mengandung kadar besi yang sangat tinggi. Sehingga ini beda dengan batu-batu sungai. Ini kadar besinya sangat tinggi. Makanya di sana ada dikenal dengan batu gamelan. Itu bernada karena memang batu itu mengandung kadar besi. Nanti kita coba itu saya mainkan, itu berbunyi seperti suaranya itu daminatilada, nada Sunda. Nah, itu nada Sunda nadanya. Dan berirama itu ya kan? Berirama. Nanti saya coba, nanti saya mainkan itu. Saya berani memainkan itu dan suaranya itu bukan mitos, itu nyata. Nah, kemudian di situ ada domain, dan domain itu 5 sisi atau 5 sudut. Karena di batu gamelan itu ada bekas 5 jari tangan, dan suaranya itu daminatila, 5 nada. Nah, itu. Jadi ini
filosofinya sangat sangat luas sekali. Oke. Tergantung kita mau mengarahkan ke apa. Ibarat anak pelajar di satu ini sebuah ilmu dasar. Makanya ini lebih lebar, lebih luas. Makanya di Indonesia ilmu SD itu kan lamanya 6 tahun kan. 6 tahun. Makanya ini ke lantai 2 tuh agak tinggi. Dari lantai 2 itu SMP. Nah, naik lagi jenjang udah lulus SMP barulah ketiga tuh cuma setengah meteran. SMA. Nah, yang keempat di situ agak kosong batuannya, di situ mahasiswa. Baru yang kelima itu perguruan tinggi. Kalau kita jenjang ilmu kan, tergantung kita mau mengarahkan apa. Ke agama juga masuk. Cuman saya kalau bicara ke agama terlalu melebar. Oke. Ini bicara budaya, saya lebih ke budaya seperti ini. Ya, terima kasih, mungkin kan ada pertanyaan lain. Jadi berjenjang ya. Berjenjang, betul. Oke. Kemudian ada request nih Kang, apa? Menghadap 5 gunung apa aja tadi Kang? Oh iya, tadi ada Baik, bahwa Gunung Padang ini dikelilingi 5 bukit. Di sebelah timur laut di situ ada yang namanya Pasir Malang, ya, yang ke satu, yang saya putar arah. Yang kedua di depan saya sebelah utara ada Pasir Domas. Kebetulan sekarang ada bangunan baru di Pasir Domas itu yang warna putih. Oh, oke. Itu jadi agak mengganggu pandangannya ke sana tuh dari sini ada warna putih itu. Nanti mungkin Pak Jana yang membahasnya itu nanti bahasa Pak Jana nanti. Kemudian yang ketiga Gunung Karuhun, Pak. Nah, keempat ini Emped yang tinggi ini. Yang kelima ini Pasir Mala yang ada tower di sana yang tertutup pohon bambu. Jadi saya ulangi, 1 Pasir Mala, 2 Pasir Domas, 3 Gunung Karuhun, 4 Emped, kelima Pasir Mala. Jadi dikelilingi 5 bukit. Oleh 5 bukit. Betul. Ya. Dan lurus menghadap 3 bukit 2 gunung. Yang pertama Pasir Domas, yang kedua Pasir Pogor, yang ketiga Pasir Kencana, yang keempat Gunung Gede, yang kelima Pangrango. Sejajar. Itu menghadap. Cuman yang paling besar dan tinggi adalah Gunung Gede. Kelihatan. Jadi ini orientasinya ke Gunung Gede. Seperti itu. Ya. Oke. Cukup terjawab ya? Oke. Yes. Lagi nih Kang, Kang Nanang kan sudah 27 tahun ya Baik. menggeluti profesi ini gitu. Saya mau tahu dong Kang, menurut pandangan Kang Nanang sendiri, pelindungan cagar budaya yang ideal itu yang seperti apa sih ya? Dari pandangan Kang Ya. Nanang ya. Nah, pelindungan cagar budaya kalau pandangan saya, ya kami kan sebagai juru pelihara, Bu, ya buat publik dimanapun Kok saya berada. dipanggil ibu sih Kang? Oh, Mbak ya? Apa ya? Teteh. Lanjut Kang. Jadi menurut pemahaman saya pelindungan cagar budaya ya. Nah, kami sebagai juru pelihara memang terdepan lah di sini di zona inti atau lingkungan situs untuk pelindungan cagar budaya. Nah, tetapi tidak cukup kami sebagai juru pelihara untuk pelindungan cagar budaya. Kami tidak mampu kalau hanya mengandalkan kami ataupun pemerintah. Nah, saatnya kita bekerjasama dengan publik, dengan masyarakat terdekat. Nah, kebetulan alhamdulillah kami sekarang sudah bekerja sama dengan Pok Darwis Gunung Padang. Ikut peduli juga untuk pelindungan cagar budaya, Bu. Teteh ya. Jadi teteh. Ya, untuk pelindungan cagar budaya teh. Oke. Nah, jadi masyarakat pun harus membantu dari sisi mana gitu kan, karena kewajiban kita semua bukan hanya juru pelihara, siapapun yang berkunjung, entah itu pengunjung lokal atau pengunjung dari turis, pemerintah, siapapun, kita wajib untuk melindungi atau pelindungan cagar budaya gitu kan. Caranya itu berbagai ragam gitu kan. Contohnya dari masyarakat datanglah ke Gunung Padang. Tidak boleh membuang sampah sembarangan di sini. Tidak boleh makan, misalkan acara makan nasi, apalagi membuang bekas makanan, tidak boleh. Nah, mereka paham, tidak membuang sampah itu ikut pelindungan cagar budaya, itu yang Berpartisipasi berpartisipasi ya, Kang, ya. seperti itu. Nah, itu dari sisi pelindungan cagar budaya. Nah, itu. Kemudian semua pengunjung yang datang ikut serta menginformasikan tentang tentang pengamanan, tentang pelestarian, tentang pelindungan.
Nah itu pun ikut membantu. ikut Nah itu membantu. jadi pengertian pelindungan cagar budaya itu luas. Yes. Dan bukan untuk Jupa, untuk semua siapapun gitu kan, publik, masyarakat dan semua yang berkepentingan gitu kan, bersinergi semuanya seperti itu. Ya, oke. Kata kuncinya sinergi ya, Kang? Sinergi, betul. Oke, kata kuncinya sinergi sahabat budaya. Harus bersinergi. Saya setuju banget nih, Kang, dari satu kalimat Akang tadi bahwa salah satu cara kita untuk ikut berpartisipasi pelestarian cagar budaya itu adalah dengan menyebarluaskan informasi tentangnya, tapi bukan informasi yang sifatnya hoax ya, Kang ya. Oh, wah, jangan. Iya, oke. Baik. Sahabat budaya, itu tadi barusan obrolan santai kami itu tentang profesi sebagai juru pelihara, dan ada tambahan lagi tadi tentang Polsus ya, Kang ya? Iya. Tentang Polsus, Polsus cagar budaya. Nah, kita akan bertemu kembali untuk episode-episode selanjutnya. Untuk Kang Nanang, hatur nuhun pisan atas Sami-sami. waktunya, Sama-sama, terima kasih. atas berbagi informasi dan pengalamannya. Kita akan ketemu lagi di lain waktu ya, Kang. Dan kepada sahabat Amin. budaya, sebelum kami undur diri, saya akhiri. Jangan lupa selalu kunjungi, lindungi, dan lestarikan warisan budaya kita. Kami pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.